tanah di tempat adanya tanah debu tadi, ya. Nawaitu tayammuma listibahati sholati, ya, lillahi ta'ala. Jadi berbarengan tuh memindahkan tanah dengan niatnya. Nawaitu tayammuma listibahati fardhis sholati, dia niat tayamum untuk mengerjakan sholat fardu, maka itu berlakulah untuk satu sholat fardu saja. Menghadap ke arah kiblat itu sunnah, ya. Kalau misalkan kita tinggalin, ya jadi tayamumnya tetap sah, tetapi bicara sunnah itu paminha istiqbalul kiblah, hal-hal yang sunnah itu nanti menyempurnakan hal-hal yang wajib. Salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Qala faslun furudut tayammumi khamsatun. Al-awwalu naqlut turabi wa tsani an-niyatu, al-thalisu mashul wajhi, wal-rabi'u mashul yadaini ilal mirfaqaini, wal-khamisu at-tartibu bainal mashataini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga masih bisa melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan bacaan kita. Faslun furudut tayammumi khamsatun, satu fasal yang bicara tentang fi bayani furudit tayammum, ya, yang membahas tentang fardu tayamum, ya. Ini arada bil furudi huna al arkanu, yang dimaksud dengan fardu di sini adalah rukun. Jadi nanti kalau bicara tayamum, ya, tayamum itu harus memenuhi syarat dan rukun, ya. Nah, ini masuk ke dalam pembahasan rukunnya itu. Fa innal arkanat tayammumi ay ajza'a mahiyatuhu khamsatun. Jadi sesungguhnya rukun-rukun tayamum itu yang menjadi bagian penting daripada tayamum itu adalah yang pertama al-awwalu minha naqlut turab, ya, memindahkan tanah atau debu itu. Jadi nggak bisa orang tayamum tanah debunya itu pindah dengan sendirinya, ya. Kalau dalam Al-Quran disebutkan patayammamu sha'idan thayyiba, maka tayamumlah kalian dengan menggunakan tanah debu yang bersih, yang suci. Patayamum di sini disebutnya adalah bin naqli, ya, mindahin tuh dari tempat di mana adanya debu gitu. Di sini disebutkan tahwiluhu min maudhihi, memindahkan tanah debu itu dari tempat di mana adanya debu. Sawaun akana maudhi'ut turabil ardu aw ghairiha, sama aja tanah debu itu adanya di tanah, ya, di bumi atau di tempat lainnya, ya, seperti kemarin kita sebutkan bahwasanya debu itu bisa jadi nempel di tembok, di dinding, di mana aja. Walau kana dzalika turabu ala badanil musalli, bisa jadi tanah debunya itu adanya di badan orang yang sholat, ya.
karena tempat yang banyak debu sehingga di badannya nempel banyak debu, lalu diambil itu untuk tayamumnya, itu boleh. Gitu. Karena di sini disebutkan bahwasanya naqlut turab itu ya memindahkan tanah debu itu dari mana? Dari tempat di mana adanya debu au ghairiha, atau di tempat lainnya yang hakikatnya ada debu. Ya, pindah. Jadi pindahin tuh. Jadi nggak bisa pindah sendiri. Contoh misalkan ada angin kenceng, bawa debu, nempel ke mukanya, lalu dia niat untuk bertayamum, ya nggak sah. Ya, karena yang menjadi rukun tayamum itu apa? An-naqlut turabi, memindahkan tanah debu itu ke anggota tayamum. Jadi nggak pindah dengan sendirinya, itu harus dipindahin karena itu bagian daripada rukun tayamum itu. Watsani an-niyatu, ya, yang kedua adalah niat. Nah, inilah yang membedakan antara pekerjaan ibadah mahdhah dengan yang ghairu mahdhah. Ya, jadi ada niat di sana. Wal aslu fiha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi innamal a'malu binniyat, semuanya juga tergantung dengan niatnya. Ya, ini wali anna tayammuma ibadatun, karena tayamum itu adalah ibadah yang membutuhkan niat. Wa kullu ibadatin taftakiru ila niyatin kama huwa ma'rufun. Kenapa mesti ada niat? Karena tayamum itu adalah ibadah, dan setiap ibadah itu sangat memerlukan yang namanya niat. Itulah yang membedakan pekerjaan ibadah atau bukan. Itu apa? Niat itu. Jadi ketika dia memindahkan tanah debu itu, maka itu berbarengan dengan niatnya tuh, ya, berbarengan dengan niat. Jadi ketika ngambil tanah tuh, mau mindahin tanah, ngambil tanah di tempat adanya tanah debu tadi, ya, nawaitu tayammuma listibahatis salati, ya, lillahi ta'ala. Jadi berbarengan tuh memindahkan tanah dengan niatnya. Ketika misalkan nggak dibarengin bagaimana? Nah, ini karena yang namanya niat itu mesti berbarengan dengan perbuatannya. Gitu. Yang namanya niat mesti berbarengan dengan perbuatannya. Jadi jangan ketika dia niat tidak berbarengan dengan perbuatannya, itu namanya bukan niat. Gitu. Kalau niat itu tidak berbarengan dengan perbuatan, namanya adalah niat bimakna azam. Gitu. Kalau niat bimakna hakikat niat adalah mengerjakan sesuatu muqtarinan bi fi'lihi. Ya. Qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi, ya, menyengaja untuk mengerjakan sesuatu di dalam hati itu berbarengan dengan perbuatan, itu namanya niat. Gitu. Jadi kalau tidak berbarengan bagaimana? Itu bimakna azam namanya. Pekerjaannya belum dilakukan, akan tetapi hatinya sudah menghadirkan bahwasanya itu bimakna azam. Dan ini di dalam fikih yang namanya niat itu mesti berbarengan dengan perbuatannya, itu memindahkan tanah debu ke tempat di mana anggota tayamumnya, maka dibarengi dengan menghadirkan di dalam hati, itulah niat itu. Jadi kalau bicara ada yang bilang, oh kalau di dalam sholat bagaimana? Ya kan, di dalam sholat itu kita disunahkan untuk melafazkan niat, walaupun sebagian menyebutkan melafazkan niat itu katanya bid'ah karena Nabi tidak pernah melafazkan niat. Oh iya, memang Nabi itu tidak melafazkan niat di dalam sholatnya. Jadi ketika sholat takbir Allah langsung niat. Kalau kita sebelum takbir usolli, nah itu kan dikatanya bid'ah, padahal bukan bid'ah, Pak. Jadi niat dengan melafazkan itu liyu'awinal lisanu al-qalba, ya, lisan itu akan membantu hati. Kata Imam Syafi'i, kenapa kita mesti melafazkan niat? Karena cenderung hati kita itu lalai, gitu ya. Hati kita itu lalai. Lalai gimana? Kalau Nabi wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat, Nabi itu hatinya nggak pernah tidur sekalipun matanya ngantuk. Jadi kalau Nabi itu
tidak pernah melafazkan niat, ya wajar karena hatinya tidak pernah lalai. Kalau kita, kenapa harus melafazkan niat? Karena cenderung kita udah lafazin niat aja nih, usolli fardhos subhi rakaataini ma'muman lillahi ta'ala Allah. Ketika takbiratul ihram yang kita ingat niat apa bukan? Bisa jadi bukan niat yang kita ingat, ya. Awalnya doang ingat niat, kesonoinnya, oh iya tadi kunci di mana ya? Nah, itu. Makanya ketika melafazkan niat itu bukan bid'ah, Pak. Itu kan ini keras banget. Wah, pokoknya yang kagak dikerjain sama Nabi bid'ah. Kan itu. Hukumnya bid'ah. Menghukumkan bid'ah saja sudah salah. Bid'ah itu bukan hukum. Hukum syar'i itu cuma 5, wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Kalau ada yang bilang melafazkan niat bagaimana? Hukumnya adalah bid'ah, itu pun udah keliru gitu. Bid'ah itu bukan hukum. Hukum itu cuma 5 doang. Tuh. Nanti bid'ah itu baru ada hubungannya sama 5 hukum syar'i. Ada bid'ah wajib, ada bid'ah makruh, ada bid'ah sunnah, ada bid'ah haram. Itu kalau dikatakan satu pekerjaan itu hukumnya adalah bid'ah, itu pun sudah keliru gitu. Jadi dalam hal ini bagaimana niat itu? Ya niat, yang namanya niat emang di dalam hati. Lalu ketika dilafazkan bagaimana? Lafaz itu liyu'awinal lisanu al-qalba, bahwasanya lisan itu akan membantu hati kita. Contoh dah, kalau Bapak ngitung duit 10 juta manual, 1, 2, 3 di dalam hati tuh ya. Terus Pak Agung lagi ngitung duit 10 juta dalam hati, Mas Aryo lewat, Pak Agung ngapain? Mampir. Udah berapa tadi ya? Nah, coba kalau ngitungnya 1, 2, 3, 4, Pak Agung ngapain? Mampir. 5 tuh. Beda. Makanya lisan itu membantu hati gitu. Ya kalau orang-orang yang udah mantep ya Nabi wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Nabi itu hatinya enggak pernah tidur sekalipun matanya ngantuk. Nabi tidur aja matanya tidur tapi hatinya enggak. Kenapa Nabi tidak melafazkan niat? Karena mantep kekuatan hatinya untuk menghadirkan niat. Kalau kita bagaimana? Ada kaifiat ya, yang diajarkan oleh Imam Syafi'i bahwasanya untuk menghadirkan niat di dalam hati itu diapain? Lafazkan dengan lisan kita, bukan bid'ah, Pak. Itu sesuatu yang membantu kita untuk menguatkan niat ya di dalam hati kita. Nah, ini salah satu daripada rukun tayamum itu. Yang kedua adalah an-niyatu. Adapun urutan-urutan niatnya, ini bicara niat tayamum berbeda-beda ya. Martabatul ula ayyanwiya istibahata fardhos salati wa mithluhu istibahatu fardhit tawafi fayatakhayyaru fi surataini baina ayyusalliya fardhos salati as-salatan aw mandhuratan. Jadi yang pertama, misalkan dia niat tayamum, nawaitu tayammuma listibahati fardhis sholati. Ya. Sajaku niat tayamum untuk kebolehan mengerjakan sholat fardu. Ya. Kan yang namanya tayamum sebetulnya tidak mengangkat hukum hadas, Pak. Ya. Tayamum itu tidak mengangkat hukum hadas. Yang mengangkat hukum hadas itu wudu. Ya kalau hadas besar dia mandi. Tayamum itu dalam rangka apa? Karena nggak ketemu air gitu. Wa in kuntum mardo ya. Kalau dia dalam keadaan sakit, au ala safarin atau dalam perjalanan jauh tidak ketemu air, fatayammamu sha'idan thayyiban, maka dia tayamum. Makanya niat tayamum itu ada kata-kata istibahah ya, kebolehan daripada sholat itu dengan tayamumnya. Nah, kalau dia niatnya untuk tayamum sholat fardu, ya, maka tayamum itu hanya berlaku untuk satu sholat fardu saja. Ya, tayamum itu kan termasuk toharoh yang do'ifah.
termasuk toharoh yang lemah, ya. Makanya dalam hal ini ketika dia niat tayamum, nawaitu tayammum listibahati fardhis sholati, dia niat tayamum untuk mengerjakan sholat fardu, maka itu berlakulah untuk satu sholat fardu saja. Akan tetapi bagaimana dengan yang di bawahnya, artinya sholat sunnah gitu ya, atau ketika itu menyentuh mushaf atau yang lainnya, maka ini dibolehkan karena fardu tayamum itu boleh untuk satu kali sholat fardu saja, akan tetapi untuk sholat sunnah dibolehkan itu. Atau yang kedua, niyatu istibahati nafris sholah, atau niyatu istibahati nafrit tawaf, atau niyatu istibahati sholah awit tawaf awit sholatil janazah, fayastabihu ma'ada fardhos sholati wa fardhot tawafi. Atau yang kedua, nawaitu tayammuma listibahati naflis sholah, sajaku aku niat tayamum untuk mengerjakan sholat sunnah atau tawaf sunnah. Berarti nggak bisa tayamumnya itu dipakai untuk sholat fardu, karena niatnya dia untuk sholat sunnah atau tawaf sunnah. Atau yang ketiga, dia niatnya nawaitu istibahati ma ada dzalik, niat untuk membolehkan yang selain daripada sholat fardu atau daripada sholat sunnah, seperti niat kebolehan menyentuh mushaf atau membawanya, atau untuk sujud syukur, atau untuk baca Quran, maka ini dibolehkan untuk yang dia niatkan saja. Itu makanya kalau yang lebih kuat, nawaitu tayammuma listibahati sholah, ya, untuk sholat fardu nih, listibahati fardhi sholah. Nanti tayamumnya bisa berlaku untuk hal-hal yang sunnah, ya, tapi untuk satu kali sholat fardu saja, tapi untuk hal-hal yang sunnah dibolehkan. Kalau dua kali sholat fardu, tayamumnya masih tayamum lagi, karena tayamum itu merupakan toharoh dhaifah, ya, toharoh yang lemah. Jadi yang kedua adalah niat, ya, niat itu berbarengan dengan perbuatannya. Perbuatan apa? Memindahkan tanah dari tempat di mana adanya tanah debu tadi kemana? Ke muka tuh. Ya. Ini nanti berurutan dengan rukun yang ketiga, yaitu mashul wajhi, ya, mengusap muka. Bahasanya mashu, masaha, yamsahu, artinya ngusap, bukannya goslu. Ya, kalau goslu itu artinya membasuh dengan air, nah gitu. Kalau bahasanya goslul wajhi, ya, tayamum itu tidak goslul wajhi, jadi bukan pakai tanah debu lalu, nah, enggak, diambil sedikit aja, dia diusap tuh, masul wajhi. Wa hadduhu fit tayammumi hadduhu fil wudu'i. Mana batas muka di dalam tayamum? Ya sama ketika ada batas muka di dalam wudu. Ya, jadi fayajibu mashuhu hatta mastarsala minal lihyah. Jadi yang mesti diusap di mana? Ya, tempat di mana min nabati sya'rir ra'si, ya, tempat tumbuhnya rambut. Itu muka tuh, batas muka sampai lihyah, sampai jenggotnya tuh. Maka wajib hukumnya diusap batasan mukanya itu. Jadi nanti dibarengi dengan niat nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhon lillahi ta'ala. Jadi bareng antara memindahkan tanah bareng dengan niat, lalu berbarengan dengan mengusap mukanya, ya. Karena disebutnya niat itu tadi muqtarinan bi fi'lihi, berbarengan dengan perbuatannya, ya. Ambil tanah tuh, tanah debu, nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhan lillahi ta'ala. Jadi udah tuh. Lalu yang keempat, mashul yadaini ilal mirfaqaini, ya, mengusap dua tangan sampai kepada dua sikutnya, ya. Ketika tadi ambil tanah, nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhan lillahi ta'ala. Lalu ambil lagi yang kedua untuk kedua tangannya, mashul yadaini ilal mirfaqaini. Ya, diambil dari belakang sini, diusap. Nih di sini berhenti nih. Karena apa? Ini di sini ada tanah debu yang untuk ngusap tangan kirinya.
ini ketika ambil yang kedua, famsahu biwujuhikum wa aidikum minhu. Bahwasanya tayamum itu ngusap apanya? Wajahnya dan kedua tangannya doang, cukup udah. Jadi kalau tadi kita ambil tanah nawaitu tayammum alistibahati sholati, ya berbarengan dengan ngusap muka, ambil lagi yang kedua untuk ngusap kedua tangannya, sampai di sini berhenti nih. Jadi kadang-kadang ada yang tayamum ditarik ke sini, diusap di sini. Nah ini kan buat ngusap tangan kiri tadi, maka berhentilah di sini. Nah ini ambil lagi ke sini. Jadi sekali ngambil itu untuk muka, ambil lagi yang kedua untuk kedua tangannya, udah selesai, jadi gitu. Tayamum nggak ada kumur-kumur, kan gitu. Tayamum kumur-kumur pakai debu, enggak. Tayamum itu cuma ngusap muka lalu kedua tangan. Jadi rukun yang keempat adalah mashul yadaini ilal mirfaqaini, gitu. Disebut mirfaq. Di sini mirfaq itu ini sikut, ya, siku ini mirfaq ini. Jadi dilebihin sedikit saja. Ya seperti ketika orang wudu kan, ya orang wudu itu ketika membasuh kedua tangannya sampai kepada kedua sikutnya. Lebih bagus lagi kalau dilebihkan, ya. Bagian daripada ihtiyat, penyempurnaan, ya, usapan ketika dia tayamum tuh. Makanya kalau orang wudu itu, ya kalau kita pakai baju, ya bajunya itu yang agak lebar gitu, biar gampang gulungnya. Atau ada orang-orang yang berihtiyat kalau wudu pakai baju yang tangan panjang itu bajunya dibuka agar lebih sempurna. Nah itu hampir sama dengan berwudu sampai kepada mirfaq, ya. Di sini usap sini sampai sini berhenti. Jadi di sini bagian sini diputer ke sini gitu. Di sini pun begitu. Ini sama wudu juga begitu kan. Usapan wudu itu begitu. Jadi kalau wudu itu tatslits, ya, wudu itu mesti tiga kali di dalam basuhannya. Ini ketika air ngalir, kadang-kadang ada orang wudu begini, Pak. Ini enggak jelas, ya. Padahal orang wudu itu kan enggak boleh taksir. Taksir itu artinya terlalu banyak menggunakan air pun jadi makruh. Jadi kalau misalkan ini air ngalir diusap, ya ini kan ada kesunahan untuk ngapain? Takhlil. Takhlil itu nyela-nyelain jari-jari tangan. Jadi kalau misalkan kini air ngalir kita usap 1 kali, 2 kali, 3 kali, jelas namanya. Kalau ini kan nggak jelas. Ini ketika ini udah 3 kali baru pindah ke sini. Ini kalau wudu nih ya, itu wudu. Lalu ini cincin dibuka nggak? Jadi Nabi itu pernah wudu, cincinnya nggak dibuka, gitu. Tapi apa? Tahrik. Ya, harraka yuharriku tahrik. Diapain? Digerak-gerakin supaya air itu masuk, gitu. Tapi dalam kesempatan lain wudunya Nabi dibuka juga cincinnya, karena di cincin Nabi yang satu itu ada tulisan Muhammad Rasulullah, ya kan, cincin yang satu Nabi buat stempel tuh. Ya, jadi kalau ditanya orang kalau pakai cincin bagaimana? Nabi juga pakai cincin, Pak. Itu. Ya kan, Nabi itu pakai cincin. Karena khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya cincin Nabi itu yang dipakai itu dari mana? Terbuat dari perak, ya. Wa fassuhu habasyian, dan batunya dari Habasyi. Ya, dari Yaman. Itu makanya kalau kita kenal ada batu Yaman tuh, batunya warnanya hitam, tapi kalau di center kelihatan merah, tuh batu Yaman namanya. Pakai tuh. Jadi sunnah enggak. Jadi kalau kenapa saya pakai cincin? Karena apa? Ngikutin sunnah Nabi yang besar-besar belum bisa saya. Ya, yang ada aja deh. Pakai cincin. Nabi kalau pakai cincin di mana? Khinsir wa binsir. Ya, di jari manis sama di jari kelingking. Makanya kata ulama kalau pakai cincin di jari tengah makruh hukumnya, gitu. Ya udahlah, gitu, pakai aja deh. Di kelingking pakai, di jari manis pakai juga. Ya, kalau kata guru saya, untuk membedain tangan orang sama tangan monyet, katanya, pakein cincin, katanya. Jangan tersinggung tapi Pak ya. Itu mau bercanda aja, katanya. Nanti kalau mau nanya batu banyak kan babedul banyak batu. Kalau sholat di jamak itu 2 sholat atau 1 sholat? Ya, berarti kalau di jamak berapa sholat? 2. 2. Berarti kalau 2, ya tayamum lagi, dan gitu. Kan 2 sholat fardu itu.
Jadi satu tayamum itu untuk satu sholat fardu gitu. Jadi kalau misalkan satu tayamum dengan satu sholat sunnah boleh, atau dua sholat sunnah boleh. Jadi habis sholat fardu, sholat sunnah boleh, gitu beberapa kali dengan satu tayamum. Tapi kalau dengan satu tayamum itu dengan dua sholat fardu, ya karena berlakunya tayamum itu hanya untuk satu kali sholat fardu saja. Jadi kalau di jama' itu dua sholat apa satu sholat? Dua sholat, cuma digabungkan dalam satu waktu. Statusnya dua sholat gitu. Makanya habis tayamum lagi tuh untuk sholat fardu yang berikutnya. Begitu juga habis sholat fardu kita mau tawaf, tapi tawafnya tawaf fardu ya. Kalau tawafnya tawaf sunnah boleh tuh. Habis sholat fardu kita tawaf sunnah. Tapi kalau habis sholat fardu kita tawafnya tawaf wajib. Emang tawaf wajib bagaimana? Tawaf wajib adalah tawaf dalam rangkaian haji atau umroh ya. Itu tawaf wajib namanya. Itu. Jadi nggak bisa satu tayamum itu dipakai untuk dua hal yang fardu tadi itu ya. Jadi kita kembali lagi, jadi ngomongin cincin ini, ada promosi jadi. Kita mungkin Mbak Medul punya Yaman kali itu disebutnya dulu Habasyi itu ya. Mashul yadaini ilal mirfaqaini ya. Jadi ngusap dua tangan sampai kepada sikutnya gitu. Jadi ada kaifiat gitu. Jadi bukan sembarangan ngusap ya, tapi ditarik tuh, beres udah. Nah, selesai itu rangkaian daripada tayamum. Yang terakhir rukun yang kelima adalah at-tartibu bainal mashataini, yaitu tertib di dalam dua usapan tadi. Nah, ini tertib ini menjadi rukun ya, karena memang hakikatnya ya Rasulullah ketika melakukan wudu, melakukan tayamum itu dengan kaifiat yang benar ya, yang sesuai. Dan Nabi mengajarkan ini dengan tertib gitu. Makanya ditambahkan di dalam rukun yaitu ada tertib namanya. Ya Nabi kalau misalkan bicara tentang tertib ya berapa kesempatan, banyak dalam kesempatan Rasulullah SAW itu berpesan kepada para sahabat, salah satunya dalam perkara urusan salat ya, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian seperti aku salat. Bagaimana dengan wudu? Ya wudu juga begitu. Sahabat ngelihat Rasulullah wudu seperti apa, tayamum ya begitu juga. Artinya bicara tertib di sini artinya hakikat tertib itu adalah ketika kita tayamum, maka apa yang kita usap di dalam tayamum ya, kaifiat tayamum itu sesuai apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Lalu mana tahu kita itu tayamum kita sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah? Kita yakin ketika ulama mengajarkan kepada kita melalui ya kitab-kitabnya ya, bagaimana tentang kaifiat tayamum, yakinlah bahwasanya ulama itu kalau ngomong bukan hanya berdasarkan nafsunya, bukan. Ulama itu ngomong berdasarkan hakikat Al-Qur'an dan hadis itu. Karena apa? Al ulama'u warasatul anbiya ya. Ulama itu pewaris para nabi gitu. Ada juga yang ya memang ada akhir zaman ada yang namanya ulama ya, ulama yang sesat ya banyak. Tapi dalam hal ini ya ketika di dalam kitab-kitab fikih ya dikarang oleh para ulama untuk memudahkan kita menerjemahkan bahasa Al-Qur'an atau bahasa hadis gitu. Jadi bukan ketika ada ulama mengarang satu kitab di dalam ilmu fikih atau yang lainnya itu bukan pendapat ulama itu sendiri, bukan. Kita yakin ulama itu pandangannya, hatinya bersih ya, sehingga bisa bagaimana untuk menerjemahkan Al-Quran atau hadis atau apa-apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW sehingga sampai kepada kita ya. Jadi kita yakin ini kalau ulama ngarang ini kitab ya berhubungan dengan fikih, bukan idenya pribadi, bukan. Kita yakin ulama-ulama itu ada nur, ada cahaya Allah di situ, sehingga bisa menjelaskan dengan jelas kepada kita bagaimana hakikatnya kita itu berwudu, tayamum, sholat dan lain sebagainya. Kan ya ada penolakannya. Wah, itu mah kan kitab-kitab fikih yang ngarang
manusia biasa kan gitu. Kalau saya mengikutin Quran saja sama hadis, iya, sumber hukum Islam itu yang utama adalah Al-Quran dan hadis. Akan tetapi Al-Quran dan hadis itu perlu ijtihad. Ya, perlu ijtihad ulama, Pak. Berkenaan dengan ijma dan qiyas, ya, berkenaan dengan ijma dan qiyas tuh. Ya, ini pun berkenaan dengan ijtihad ulama. Ada ijma, ada kesepakatan ulama ketika bicara tentang misalkan pamsahu biwujuhikum wa aidikum minhu, disuruh usap itu muka sama tangan, kayak gimana ngusapnya? Nah, lalu ada keterangan hadis, lalu bagaimana menerjemahkan itu dalam bahasa yang sederhana yang bisa dipahami oleh kita? Nah, inilah ulama-ulama kita yang berijtihad tuh. Jadi jangan menolak ijtihad, jangan menolak ijma dan qiyas. Ya, berapa banyak dengan hukum ijma dan qiyas itu kita bisa lebih jelas tahu tentang perkara urusan agama kita. Tuh, contoh qiyas, Pak. Itu, Pak, anjing nggak disebutin, Pak. Ya, anjing itu nggak disebutin dalam Al-Quran bicara haramnya, ya. Akan tetapi yang disebutkan walahmul khinzir. Ya, lahmul khinzir, daging babi, bahkan yang disebutkan daging babi, berarti kulitnya boleh nggak? Boleh kulitnya, ya, isi perutnya juga boleh dong, kan gitu. Oh, bahasa lahmul khinzir juga kalau diterjemahkan dengan secara lughah, oh berarti yang haram daging babi, kan gitu. Kalau anjing mah nggak haram. Nah, ini ketika ada penjelasan dari ulama penting, jadi kita tahu, oh iya, jadi jangan menolak hakikat daripada ijtihad ulama itu. Nah, ini bagian daripada ijtihad ulama, memberikan penjelasan tentang rukun-rukun tayamum tuh. Nah, di sini yang terakhir adalah at-tartibu baina mashataini, ai at-tartibu baina mashil wajhi wal yadaini walau junuban. Fa innahu la budda awalan minal mashil wajhi thumma mashul yadaini bihadza nassatil ayah. Jadi ini dari ayat Al-Quran memang begitu. Orang tayamum itu ya muka sama tangan, sekalipun dia dalam keadaan junub, ya, punya hadas besar. Orang yang punya hadas besar bagaimana tayamumnya? Ya sama tayamumnya kayak orang yang ketika dia itu tidak dalam keadaan hadas besar. Ya kan, tayamum itu bisa menggantikan, ya, dalam rangka kebolehan dia sholat. Kalau misalkan dia nggak ketemu air atau dalam keadaan sakit nggak boleh kena air, maka dia tayamum. Tayamum untuk wudu atau tayamum untuk mandi ya sama-sama. Tayamum untuk wudu, misalkan dia nggak boleh wudu, ya, atau nggak ada air untuk wudu, maka dia tayamum. Iya, kalau dia punya hadas kecil, kalau dia punyanya hadas besar dalam keadaan junub, lalu dia masih tayamum, yang ditayamumin apa? Ya sama juga muka sama tangan. Oh, nggak ada perbedaan. Jangan menyangka, oh kalau dia punya hadas besar berarti tayamumnya ngambil debu semua diusapin ke badan. Wah, tidak. Tayamum itu adalah fatayammamu sha'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Yang diusap adalah muka apa tangannya. Nah, itulah bagian daripada tertib, gitu ya. Bagian daripada berurutan, yang sesuai dengan apa yang diajarkan ketika mengusap muka dan kedua tangannya. Faminha istiqbalul kiblah, ya, adapun yang menjadi sunnah-sunnah tayamum, faminha istiqbalul kiblah, ya, di antaranya adalah menghadap ke arah kiblat. Jadi kalau tayamum itu menghadap kiblat itu hanya sunnah saja. Jadi di sini tidak disebutkan, tetapi dalam kesempatan lain ada penyebutan sunanut tayammumi wahya katsiratun. Sunnah-sunnah tayamum itu banyak. Di antaranya adalah istiqbalul kiblah, ya, menghadap ke arah kiblat. Itu sunnah. Wal isti'adzatu wal tasmiyah, dan ta'awud lalu membaca bismillah itu juga sunnah juga. Itu dalam ketika dia tayamum tuh sunnah saja itu. Dan juga di sini ada yang sifatnya makruh, ya, makruh juga nih di dalam tayamum ada yang makruh. Wa min makruhatihi, adapun yang menjadi makruhnya orang itu tayamum adalah takrirul mashi, takrir,
Takrirul masih itu kayak tadi. Itu yang namanya ngusap sekali aja udah. Nah, lalu misalkan ya gini-gini ngusapnya. Nah, ini makruh jadinya. Ya, karena tanah debu itu cukup diusap sekali aja. Nah, walaupun begini-gini sah juga, tayamumnya sah, tetapi ada hukum makruh. Gitu. Kalau bisa kan kita bicara ibadah kita sempurna, nggak ada hal-hal yang makruh ya. Makruh itu kan memang tidak mendapatkan dosa, akan tetapi dibenci ya, karena ada perkara yang bertentangan dengan hal-hal yang sunnah gitu. Takrirul mashi ya. Wa takthirut turabi, takthir itu memperbanyak tanah atau debunya ya, yang disyariatkan kan nempel doang, usap, tempel lagi, usap, udah. Ini taksir, bukan ditempel tapi diraup ya, kalau bahasa betul. Ini tanah debu diambil diraup, set, di debunya, wah itu makruh gitu. Jadi bukan diraup begitu, tapi diapain ya, hanya ditempel aja. Kemarin kan bahasanya bidorbataini. Nah, cuman ngambil tanah debu itu diambil, dipukul tangan kita dipukulin ke tempat adanya tanah debu tadi sehingga nempel, udah diambil. Jadi bukan diapain ya bahasa, diraup lah gitu, diambil dengan jumlah yang banyak, diusapin ke muka. Nah itu sah tayamumnya, akan tetapi ada hukum makruh gitu. Dan ini kesempurnaan daripada tayamum kita. Kalau bisa dalam hal ibadah kita tidak ada hal-hal yang sifatnya makruh ya, karena nanti kalau bicara makruh itu mengurangi daripada kesempurnaan. Sebagaimana ketika di dalam ibadah itu ada hal-hal yang sunnah lalu kita kerjakan, maka itu menjadi sempurna apa-apa yang wajib tadi. Nah, bagaimana ketika ada hal-hal yang makruh itu kita kerjakan, maka yang makruh itu mengurangi daripada nilai kesempurnaan yang wajib tadi. Nanti dalam ibadah banyak tuh hal-hal yang sifatnya sunnah yang untuk mendukung kesempurnaan gitu ya. Ya kayak lagi sholat, kan banyak di dalam sholat itu yang termasuk sunnah. Bicara rukun sholat ketika terpenuhi maka sahlah sholat kita. Akan tetapi yang sunnah kita baca nggak? Ya, yang sunnah juga kita baca, kita bawa juga dalam sholat kita, dalam rangka nanti kalau ada yang wajib ini kurang, yang wajib ini tadi ada yang cacat, hal-hal yang sunnah nanti ini bisa ngapain? Bukan gantiin yang wajib, bukan, bisa jadi ada menyempurnakan saja. Ya seperti kita sholat fardu, ada sholat sunnah rawatib tuh. Sholat sunnah yang mengiringi daripada sholat fardu, lalu kita kerjakan itu dalam rangka apa? Khawatir nanti di dalam sholat fardu kita ada hal-hal yang kurang, ada yang cacat, nanti sholat sunnah ini ngapain? Nambahin tuh. Kayak tadi sholat subuh, apalagi sholat sunnah rawatibnya, qobliyahnya ya, lebih baik daripada dunia dan isinya ya. Raqatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar ya, disebutkan sama ulama salat sunnah fajar maksudnya qobliyah subuh tuh. Khairum minad dunya wa ma fiha. Gitu. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Makanya kalau mau ditanya siapa orang yang paling kaya di dunia ini, adalah orang yang bisa ngerjain 2 rakaat sebelum subuh, yaitu qobliyah subuh. Khairum minad dunya wa ma fiha, Pak. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Nah, Bill Gates mah belum ada apa-apanya sama kita. Iya, kalau gitu. Udahan Elon Musk mah nggak ada apa-apanya sama orang yang ngerjain 2 rakaat sebelum subuh. Cuman karena kita tertipu sama urusan materi ya, yang ada di pikiran kita timbang materi doang. Padahal hakikatnya Nabi udah ngata khairum minad dunya wa ma fiha. Dunia, Pak, lebih baik daripada dunia ini dan isinya. Ya, makanya kalau tadi kita sholat sunnah 2 rakaat, kita dapat keberkahan itu tuh. Itu yang sunnah tuh. Ngapain? Itu menyempurnakan pekerjaan-pekerjaan wajib kita. Hal-hal yang sunnah jangan ditinggalin. Apalagi kalau kata Imam Syafi'i, perbuatan sunnahnya itu mengiringi perbuatan wajib. Kalau kata Imam Syafi'i, hal-hal yang sunnah di dalam pekerjaan wajib itu menjadi sangat utama. Bahkan
kalau kata Imam Syafi'i, kalau ada pekerjaan sunnah yang mengiringi pekerjaan wajib lalu kita tinggalin, rugi besar kan gitu. Seperti sholat ya, orang sholat itu kan banyak hal-hal yang sunnah di dalam sholat, ngangkat tangan sunnah gitu ya, tapi karena itu include di dalam pekerjaan wajib, maka pekerjaan sunnahnya itu menjadi nilainya beda dengan sunnah-sunnah yang tidak mengiringi pekerjaan wajib gitu. Jadi makanya dalam hal ini ketika kita sholat, ketika kita wudhu, ya ketika kita tayamum, ada hal-hal yang sunnah di dalam pekerjaan wudhu kita, dalam pekerjaan tayamum kita, dan dalam pekerjaan sholat kita. Kalau bisa jangan sampai ditinggal tuh. Yang sunnah itu menjadi penyempurna daripada pekerjaan-pekerjaan wajib kita. Lalu bagaimana kalau ditinggal? Tarkus sunnah karohah. Meninggalkan hal-hal yang sunnah itu hukumnya jadi makruh, Pak. Kebalikan itu ya, seperti orang meninggalkan pekerjaan wajib, ya jadi haram, dosa. Bagaimana kalau ada perintah sunnah dia nggak kerjain? Ya berarti kebalikan daripada hukum sunnah, apa? Makruh. Tarkus sunnah karohah. Meninggalkan hal-hal yang sunnah itu jadi makruh. Itu makan minum pakai tangan kanan dan itu, lalu dia minum makan pakai tangan kiri, lah udah bahaya itu. Jadi hal-hal yang sifatnya ada kesunahan yang utama lalu dia tinggalkan, maka itu bisa terjerumus dia di dalam hal-hal yang haram gitu. Makanya jangan nganggap remeh perkara-perkara sunnah gitu, Pak. Ya sunnah kan itu, kayak kita tidur sunnahnya apa? Ala jambihil aiman gitu ya. Tidurnya miring ke kanan. Mau tidur disunahkan untuk wudu dulu. Ya wudu dulu. Ya bahkan pesan Rasulullah kepada Sayyidina Ali dalam wasiatul Mustafa itu luar biasa. Nabi ngajarin kepada Sayyidina Ali kalau mau tidur jangan lepas wudu. Ala jambihil aiman. Mau tidur baca surah Al-Ikhlas. Maafin orang-orang yang pernah zalim sama kita. Mau tidur tuh. Sunnah memang. Tapi hal-hal yang sunnah itu kalau kita anggap remeh, justru malah kita bisa terjerumus dalam hal-hal yang haram. Suruh tidur miring ke kanan, kita kalau tidur miring kanan nggak? Ya mungkin mau tidur miring kanan, ntar bangunmu udah tengkurap kan begitu. Ya, tapi minimal mau tidur kita udah miring, wah sunnah. Kita ingat tuh, oh iya tidurnya Nabi begini, miring ke kanan. Nabi kalau tidur pakai bantal nggak? Dalam riwayat nggak pakai bantal ya, Nabi tidurnya pakai tangan gitu. Miring ke kanan, ngadep ke kiblat, berarti kepalanya ada di mana? Kepalanya di sono. Kalau bahasa kita, kepalanya di belah-belor, di paling di utara, miring. Wah ini bagaimana ya? Sedangkan tempat tidur saya ke sono. Ya udah nggak apa-apa, yang penting miringnya dah, miring, kan begitu. Ya, nah, kayak tadi tayamum menghadap ke arah kiblat itu sunnah. Ya, kalau misalkan kita tinggalin, ya jadi tayamumnya tetap sah, tetapi bicara sunnah itu paminha istiqbalul kiblah, hal-hal yang sunnah itu nanti menyempurnakan hal-hal yang wajib. Kayak wudu juga dah. Wudu kan sunnah juga menghadap kiblat. Nah sekarang keran kita adanya di sebelah timur, ya ada di tembok sebelah timur, sedangkan ada kesunahan wudu menghadap ke arah kiblat. Jangan dipaksain juga kan gitu. Kalau bisa kita menghadap kiblat lebih bagus. Kalau emang nggak bisa apa adanya ya udah boleh aja kan gitu. Memang sebetulnya ya kayak masjid, musola gitu, ketika mau dibangun pun ada pertimbangan sunnah juga. Wow ini tempat wudunya nih, agar orang-orang ini bisa menghadap kiblat bagaimana ya nah, gitu. Kalau ini kita udah terlanjur menghadap sono ya udah jangan dibongkar kan gitu. Nanti jadi apa namanya keluar biaya lagi bongkar. Di rumah kita juga begitu, wah wudu kita nggak ngadep kiblat nih, kerannya ada di sana, udah bongkar dah, ya nggak usah kan gitu. Tapi ini bicara sunnah ya, sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalin kagak dapat dosa, nggak dapat dosa tuh. Tapi kalau ngikutin kaidah tadi tarkus sunnah karoha, orang yang meninggalkan pekerjaan sunnah itu terkena hukum makruh jadinya. Ya kalau bisa hal-hal yang sunnah kalau masih bisa kita kerjain gitu demi kesempurnaan pekerjaan wajib. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita sambung lagi
Faslun mubtilatut tayammum ya. Pasal yang menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan tayamum. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. La hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il 'amilin wal aghniya al mutasaddiqin wa la udwana illa 'alal zalimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan shalihan wa rizqan halalan wa khairan katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha